Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cupang dimanapun Anda berada, yang pastinya masih di atas permukaan air. Oke Sobat Cupang, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya Sobat Cupang, dan tetap semangat untuk memelihara atau beternak atau melestarikan ikan cupang. Baik Sobat Cupang, nah ketemu lagi dengan saya Bang Kumis Cupang. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang pengalaman saya atau cara saya berbudidaya ikan cupang. Khususnya di video kali ini adalah bagaimana cara untuk si indukan betina ini setelah melakukan breeding atau perkawinan dia akan full telur kembali. Nah, perlu proses seperti apa dan berapa lama? Ikuti terus, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa bikin kopi biar mantap, biar asoy geboy. Hai. Oke Sobat Cupang, nah ini dia indukan saya yang sudah melakukan breeding ya. Ini kurang lebih umurnya setelah melakukan breeding sekitar kurang lebih ya Sobat Cupang, kurang lebih hampir 2 minggu sudah mulai full telur. Ini yang 2 minggu. Nah ini yang sudah 2 mingguan lebih nih, tidak kelihatan ya. Kemudian ini yang baru sekitar 1 minggu ini kelindungan nih Sobat Cupang. Ini sudah 2 minggu lebih, saya kurang paham, tapi kalau tidak salah sudah sekitar 16 harian atau 15 harian. Oke, nah hal apa sajakah yang perlu kita perhatikan atau yang kita persiapkan atau yang kita lakukan nih Sobat Cupang untuk agar si indukan ini bisa cepat full telur lagi. Nah, hal yang perlu kita perhatikan pertama adalah setelah kita melakukan breeding, otomatis 1 hari setelah si indukan ini bertelur, kita sudah memindahkan ke wadah yang baru atau memisahkan si indukan betina ini dari telurnya atau tempat breedingnya. Sebaiknya tempat seperti apa yang kita butuhkan adalah tempat yang seperti ini ya, saya rekomendasi yang seperti ini. Kalau bisa lebih besar lagi sedikit Sobat Cupang, kalau bisa lebih besar sedikit. Ini mungkin ukurannya ya saya pakai 1 kilan karena di tempat saya ini agak sempit, jadi secara sederhana saja mungkin saya gunakan. Kalau memang Sobat Cupang memiliki tempat yang cukup luas halamannya atau tempat beternaknya, alangkah lebih bagusnya menggunakan wadah yang cukup besar ya, artinya bisa 2 kali lipatnya tempat seperti saya ini. Nah, oh iya Sobat Cupang, ini adalah cara yang saya gunakan ya. Jadi artinya kembali lagi, setiap peternak atau setiap pembudidaya ikan cupang itu memiliki cara dan teknik yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Kenapa saya menggunakan wadah seperti ini sehabis melakukan breeding si indukan betinanya? Karena yang pertama, indukan betina ini harus lebih fokus kembali ya Sobat Cupang. Tadi ya, setelah kita memisahkan dari wadah breeding, kita harus memisahkannya ke tempat yang lebih besar agar si ikan cupang betina ini tidak mengalami stres. Artinya dia bisa leluasa kembali seperti ke habitat aslinya. Nah ini yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan adalah tetap kita menjaga kualitas air ya. Ini kebetulan belum saya ganti airnya, ya. Jadi mulai pertama dia melakukan breeding, saya taruh di sini, itu belum saya ganti airnya Sobat Cupang. Nah ini juga, ini yang tidak menggunakan daun ketapang, ini yang menggunakan daun ketapang ya. Artinya kalau kita lihat secara fisik,
yang menggunakan daun ketapang jauh lebih cerah ya. Artinya kalau saya bilang secara pribadi dia lebih fit ya, lebih sehat. Nah ini kurang cerah, apa dipengaruhi air juga kemungkinan besar ada. Nah yang ini saya bilang masih belum begitu fit ya, karena kemarin waktu breeding dia tidak mengalami perbuatan yang enak. Artinya dia habis dianiaya sobat cupang oleh si jantan. Nah ini ya masih agak kurus. Nah sedangkan yang satu ini yang saya bilang tadi sekitar 15 harian ini agak cepat besar ya sobat cupang ya. Nah bentar ya, tak mau diam nih ya, gendut ya perutnya. Ini sebenarnya bisa dikawinkan lagi, cuma saya menunggu hingga 3 minggu sobat cupang ya. Jadi kalau saran saya pribadi, kalau kita ingin mengawinkan dia lagi ya, si betina ini, saran saya di atas 3 minggu ya, paling sebentar 3 minggu untuk perawatan agar telurnya bisa kembali banyak ya, seperti ini juga. Nah ini wah tuh gendut ya perutnya ya. Nah ini juga gendut-gendut ya sudah sobat cupang. Kenapa saya merekomendasikan 2 minggu? Yang pertama kita memastikan bahwa si cupang betina ini memang betul-betul full telur kembali ya. Artinya selain full telur, dia memang sudah siap kawin, fisiknya sudah kembali normal dan telurnya juga sudah matang. Ya, itu hal yang kedua ya. Kita lanjut hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah yaitu pemberian pakan. Nah, pemberian pakan ini sebisa mungkin sobat cupang ya, kita menggunakan pakan hidup. Kalau saya pribadi masih menggunakan pakan hidup seperti jentik nyamuk dan kutu air ya. Kalau saya pribadi saya selalu menggunakan pakan hidup ini di pagi hari. Artinya kalau di sore hari boleh kita menambahkan pakan pelet boleh. Tetapi diselang-seling ya. Kalau misalkan di pagi hari diberikan pakan hidup ya, di pagi hari diberikan pakan hidup. Tapi kalau di sore hari diberikan pelet, kita menggunakan pelet. Artinya dalam satu hari itu kita selang-seling, boleh 2 kali pemberian pakan, boleh sampai 3 kali pemberian pakan, tapi diselang-seling. Ini hal ketiga yang perlu kita perhatikan. Dan yang terakhir itu adalah hal keempat, yaitu tetap mengontrol ya, tetap mengontrol kualitas air. Tetap kita mengontrol kualitas air atau kita mengontrol lingkungan seperti suhu atau kelembapan atau faktor eksternal yang mengganggu si cupang betina ini agar tidak mudah stres. Kalau dia stres, pertumbuhan atau proses menjadi telur itu biasanya agak lambat ya, seperti yang ini ya. Nah ini itu agak lambat sobat cupang, kemarin kurang bagus breedingnya. Nah tidak menutup kemungkinan sehabis breeding juga kita melakukan seperti ini ada yang mati sobat cupang, itu tidak menutup kemungkinan, saya pun mengalaminya.
karena banyak juga setelah breeding indukan-indukan saya mati ya sobat cupang. Yang pertama mati karena faktor kelelahan, yang kedua adalah faktor fisik yang sudah hancur ya, biasanya digigit sama si jantan ataupun lainnya. Yang ketiga adalah memang dia kaget ya, artinya memang di awal itu dia memang belum siap kawin kalau saya bilang. Oke sobat cupang, nah itu saja cara sederhana agar si indukan betina kita setelah breeding atau setelah kawin itu akan cepat full telur dan matang. Kalau saran saya pribadi, lakukan hal seperti ini selama kurang lebih 3 minggu ke atas agar memang betul-betul siap kawin dan full telur. Dan jangan lupa tetap diperhatikan pakannya ya sobat ya. Pakan ini juga berpengaruh besar terhadap siklus atau proses si cupang ini telurnya menjadi matang dan memang siap kawin. Baik sobat cupang, mudah-mudahan itu saja informasi singkat yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe. Oh iya sobat cupang, kalau ada pertanyaan atau masukan yang memang kurang jelas silahkan komentar di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.